Syurga itu lebih dekat kepada salah seorang kamu daripada tali sandalnya. Artinya, dekat sekali itu syurga. Gampang sekali itu masuk syurga. Akan tetapi, wan naru mithla dzalik. Gampang sekali juga masuk neraka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ayyuhal mu'minun, i'lamu annani usi nafsiyal khati'atal muznibah wa usikum jami'an bitaqwallah wa ahussukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala ar-rasulul habibul mustafa as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang kami doakan, semoga kita semua senantiasa dituntun oleh Allah untuk selalu berada di jalan Allah sampai kita menghadap Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Di awal ibadah Jumat yang mulia ini, marilah kita mengucapkan di dalam hati kita masing-masing keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah, keinginan untuk mendapatkan semua bentuk kebaikan dari Allah di dunia dan di akhirat. Marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam untuk Nabi kita, kekasih kita, teladan kita, pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Renungan singkat dalam ibadah Jumat ini ialah renungan tentang at-tawazun bainal khaufi war raja, keseimbangan antara rasa takut dan rasa harap. Keseimbangan antara rasa takut dan rasa harap. Ada dua amal hati yang dianjurkan untuk kita amalkan secara seimbang, yaitu rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada murka Allah, rasa takut kepada
azab Allah, rasa takut kepada api neraka. Itu kita seimbangkan dengan rasa harap. Rasa harap kepada ampunan Allah. Rasa harap kepada pahala dari Allah. Rasa harap kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah, rasa harap untuk masuk surga. Dua amal hati ini mesti seimbang. Artinya rasa takut tidak berlebihan sampai membawa kepada rasa putus asa, sehingga harus seimbang dengan rasa harap kepada Allah. Rasa harap tidak berlebihan sehingga kita lalai. Kita menyangka bahwa kita sudah pasti masuk surga. Ada sangkaan dalam hati bahwa pasti masuk surga. Lalu kita lupa pada dosa-dosa yang ada pada diri kita. Karena itu, rasa harap dan rasa takut mesti seimbang, mesti sama jumlahnya, sama volumenya dalam diri kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berharap kepada Allah dalam firman Allah pada ayat terakhir surah Asy-Syarah, surah Alam Nashrah, ayat 8. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, hendaknya kamu berharap. Kepada Allah, hendaknya kita selalu berharap. Berharap kebaikan, berharap rezeki, berharap kasih sayang, berharap berkah, berharap ampunan, berharap surga. Kita harapkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk rasa takut, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 175. Penggalan ayat berbunyi, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kamu takut kepada mereka. Jangan kamu takut kepada mereka, dan hendaknya kamu takut hanya kepadaku. Takutlah kepada Allah. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman. Kalau kamu orang beriman, takutlah kepada Allah. Takutlah pada azab Allah. Takutlah kepada murka Allah. Takutlah kepada api neraka. Dalam keseimbangan antara dua amal hati ini, rasa takut dan rasa harap kepada Allah, Allah menjelaskan tentang keseimbangan ini dalam ayat di surah Az-Zumar ayat 9. Penggalan ayat itu berbunyi, "Yahdzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih." Orang yang beriman itu yahdzarul akhirah, takut pada hari akhirat. Artinya takut pada hisab yang berat, takut pada siksa api neraka. Wa yarju rahmata rabbih, dan dalam waktu yang sama dia sangat mengharapkan rahmat dari Rabbnya, dari Tuhannya, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam surah yang lain, di surah Al-Anbiya ayat 90, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan bahwa keseimbangan antara rasa harap dan rasa takut itu adalah amalan para nabi. Amalan para nabi dan rasul.
penggalan ayat berbunyi, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Para nabi dan rasul itu berdoa kepada kami, kepada Allah, raghaban wa rahaba, dengan penuh rasa harap dan penuh rasa takut. Seimbang antara rasa harap dan rasa takut. Demikianlah ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berharap kepadanya, memerintahkan kepada kita untuk takut kepadanya, memerintahkan kepada kita untuk menyeimbangkan antara harapan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah. Mari kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Berharap balasan dari Allah membuat kita bahagia kalau kita beramal. Ucapkan kata bahagia dalam hati kalau sudah beramal, kalau sudah beribadah. Karena kita sangat berharap Allah menerima amal ibadah kita. Dalam waktu yang sama, kita juga mengingat dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa yang sudah lama kita lakukan, jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Itu mengiringi setiap istighfar kita. Itu mengiringi setiap taubat kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan penghayatan rasa takut pada api neraka. Rasa takut pada api neraka. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu aqrabu ila ahadikum." Al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithla dzalik. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang kamu daripada tali sandalnya. Artinya, dekat sekali itu surga. Gampang sekali itu masuk surga. Akan tetapi, wan naru mithla dzalik. Gampang sekali juga masuk neraka. Mudah sekali masuk neraka. Itulah yang kita pertimbangkan. Itulah yang kita jadikan sebagai motivasi agar kita menyeimbangkan antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita takut kepada Allah, lalu kita taubat dari dosa-dosa. Kita takut kepada Allah sampai kita menangis. Takut sampai menangis. Kita berharap ampunan Allah. Kita berharap rahmat Allah sampai kita tersenyum. Sampai kita tersenyum. Sampai kita merasa bahagia dengan amal ibadah kita. Para ulama menganjurkan agar kita memperbanyak rasa takut kepada Allah pada saat lapang, pada saat senang, pada saat sehat. Pada saat sehat. Perbanyak rasa takut pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sebaliknya, pada saat susah, pada saat sempit, pada saat sakit, perbanyak rasa harap kepada ampunan Allah. Rasa harap kepada syurga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikianlah nasihat dan renungan singkat. Semoga diberkahi oleh Allah. Semoga diamalkan oleh yang menyampaikannya sebelum yang mendengarkannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman lisyani wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
ad-da'i ila ridwan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para jamaah sekalian, salah satu kata kunci dalam pengamalan rasa takut dan rasa harap kepada Allah, dalam mengupayakan keseimbangan antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah, adalah tafakkur. Membiasakan tafakkur, membiasakan melakukan renungan, membiasakan melakukan renungan, membiasakan dialog dengan jiwa, dialog dengan batin kita untuk menumbuhkan rasa harap dan rasa takut kepada Allah. Mengenang amal-amal soleh yang kita lakukan, mengingat amal-amal soleh yang kita lakukan, itu bagus untuk menumbuhkan rasa harap kepada Allah. Ya Allah, terima amalku. Ya Allah, terima amalku. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu diamalkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah selesai membangun Ka'bah. Membaca doa supaya amalnya diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita juga melakukan renungan tentang dosa-dosa kita. Melakukan renungan tentang kesalahan-kesalahan kita. Betapa banyak dosa-dosa kita. Betapa banyak kesalahan-kesalahan kita yang kita lupakan. Yang kita pandang enteng. Boleh jadi satu dosa yang sudah kita lupakan, itu yang menyebabkan kita masuk neraka. Na'udzubillah. Upayakan untuk menangis taubat dalam penghayatan rasa takut kepada Allah. Sehingga kita tidak boleh berbangga dengan amal kita. Ajak takapang nyaleta megan ya malata. Jangan merasa sudah banyak amal. Tengerangi dosa-dosa tak. Ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Walaupun dosa itu sudah lama, tobatkan dosa-dosa itu secara khusus. Salah satu kekurangan kita membaca astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahal azim. Kita baca astagfirullah, tapi tidak ada dosa yang kita ingat. Tidak ada dosa yang kita ingat. Padahal sesungguhnya kalau kita membaca astagfirullah, mesti ada dosa kita yang kita tobatkan. Astagfirullah untuk dosa ini, astagfirullah untuk dosa ini, astagfirullah untuk dosa ini. Ketika itu muncul semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Teringat semua dosa-dosa yang kita lakukan. Kita khususkan untuk dosa-dosa itu istighfar yang banyak untuk setiap dosa yang kita lakukan. Tafakkur. Satu kekhilafan, satu kelalaian kalau dalam sehari semalam kita tidak tafakkur. Satu kelalaian dan satu kekhilafan kalau dalam sehari semalam tidak ada waktu untuk kita berdialog dengan jiwa kita. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Apa yang kita pentingkan dalam hidup ini? Kenapa kita terlambat datang ke masjid? Kenapa kita selalu masbuk? Kenapa kita selalu masbuk? Kenapa salat sunnah kita sedikit? Kenapa kita malas salat sunnah? Itu adalah kesalahan-kesalahan, kelalaian-kelalaian yang kita lakukan. Lewat satu hari tidak mengaji. Lewat satu hari tidak membaca Al-Quran. Karena merasa diri sibuk. Cari nafkah juga ibadah. Itu dosa. Itu dosa.
kalau mencari nafkah membuat kita lalai sehingga kita tidak mengaji, tidak membaca Al-Quran. Zikir juga sedikit. Itulah yang mesti kita renungkan, mesti kita tafakuri sampai kita merasa menyesal. Sampai kita merasa menyesal, lalu kita bertobat, kita minta ampunan kepada Allah sampai meneteskan air mata. Berbahagialah orang yang bisa menangis karena mengingat dosanya, dan orang yang tidak bisa menangis karena menyesali dosa-dosa, sesungguhnya hatinya keras. Sesungguhnya hatinya keras. Karena itu penting sekali untuk kita tingkatkan tafakkur kita, iktiraf kita, pengakuan kita atas dosa-dosa kita, agar kita bisa mengamalkan rasa takut dan rasa harap secara seimbang. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menambahkan hidayahnya kepada kita. Karena sesungguhnya tidak ada amal yang bisa kita lakukan kalau bukan karena hidayah dari Allah. Kita berdoa sepenuh keyakinan bahwa Allah pasti mengabulkan doa-doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladhi idha du'ita bihi ajabt wa idha su'ilta bihi a'tait. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram birahmatika nastaghith. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma hadha du'auna wa minkal ijabah innaka qulta wa qawlukal haqq ud'uni astajib lakum fastajib du'aana ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma amin. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimis shalah. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.